Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur ngeri. Kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi satu tempat yang sudah cukup sangat terkenal, yaitu makam Joko Tingkir. Di tempat tersebut nanti kita akan mencoba mengeksplorasi, tapi kalau untuk menggali kisah dan ceritanya, tentu dulur ngeri sudah banyak yang tahu. Dan untuk mencapai tempat itu saat ini kita masih sampai di Gerbang Lamongan. Ya. Kita baru nyampe di Gerbang Lamongan, dan dari gerbang inilah nanti masih sekitar 40 km lagi untuk dapat sampai di makam Joko Tingkir. Dan seperti apa nanti yang kita bisa dapatkan malam hari ini, ikuti terus channel Jibril Art. Seberkas kisah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Siapa yang tak mengenal sosok pendekar yang satu ini? Kemahirannya dalam menguasai ilmu kanuragan dan bela diri sudah tak diragukan lagi. Bahkan dengan kesaktiannya, Jaka Tingkir mampu merajai kerajaan Pajang Jawa Tengah pada tahun 1568 Masehi dan memimpinnya hingga tahun 1583 Masehi. Dulur ngeri, Jaka Tingkir bernama asli Mas Karebet, putra Raden Kepu Kenongo alias Ki Ageng Pengging, Bupati Pengging kedua. Pengging sendiri merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah yang saat ini bernama Boyolali. Mas Karebet terlahir sekitar tahun 1549 Masehi. Mas Karebet terlahir pada saat sang ayahanda menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkir, keduanya sama-sama murid Syekh Siti Jenar. Tak lama kemudian, sepulang dari gelaran wayang beber, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, saat Mas Karebet berusia 10 tahun, ayahanda Ki Ageng Pengging dieksekusi mati oleh Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging terpaksa dihukum mati karena dianggap hendak memberontak kerajaan Demak Bintoro. Hari itu pun menjadi hari berkabung bagi ibunda Mas Karebet, yakni Nyai Ratu Mandoko alias Nyai Ageng Pengging, hingga akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Mas Karebet pun diambil dan diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, istri mendiang Ki Ageng Tingkir. Dalam asuhan Nyai Ageng Tingkir, Mas Karebet gemar bertapa, gigih berlatih bela diri, serta mendalami ilmu kesaktian. Hingga akhirnya ia tumbuh menjadi pemuda tangguh dan tampan rupawan. Di kalangan masyarakat Pengging, Mas Karebet dijuluki sebagai Jaka Tingkir. Nah, dulur ngeri, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di makam Joko Tingkir bersama pegiat supranatural saya menemani eksplorasi kita malam hari ini. Dan saat ini kita berdua berada di depan gerbang pintu masuk makam, dan seperti apa isi di dalamnya kita akan mencoba mengeksplorasinya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun ya Pak Sim ya. Iya. Monggo Pak Sim.
Nah, assalamualaikum ya ahlul kubur. Jadi dulur ngeri, untuk kepastian dari makam ini sendiri belum bisa kita dapatkan, namun telah banyak diyakini bahwa makam Joko Tingkir yang terletak di desa apa ini Pak Sim? Pringgoboyo. Pringgoboyo, Lamongan, ini diyakini sebagai tempat makam Joko Tingkir alias Mas Karebet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kita memasuki area makam dulur ngeri dan kita akan berziarah terlebih dahulu sebelum kita mengeksplorasi. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Dulur ngeri, dari sekian banyak kisah tentang Jagat Tingkir, di era milenial ini, rupanya masih banyak kisah tentangnya yang belum terungkap secara jelas. Salah satunya ialah ketika Jagat Tingkir dihadang dan dikeroyok oleh gerombolan buaya saat melakukan perjalanan menuju kerajaan Demak Bintoro. Banyak riwayat yang mengisahkan tentang penghadangan dan pengeroyokan terhadap Jagat Tingkir oleh puluhan ekor buaya ini, namun tidak menyebutkan secara jelas di manakah lokasi pertarungan sengit itu. Melengkapi segala kisah yang ada, secercah cerita dilontarkan mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur. Dan nuwun sewu, sakniki kanca-kanca ujung pangkah kula tangleti sing misuwur lagu Sigra Milir niku napa? Tembang Sigra Milir niku lho. Sigra milir sanggethek si nangga bajul. Langga pinten cacahe? Kawan dosa cacahipun lho 40. Niku padahal niku nyeritakaken Joko Tingkir. Lho, wali niku, yai niku. Nggih. Sareng kaitane dadi raja Sultan Hadiwijaya wonten Pajang dibrontaki anak angkatnya nggih. Lah teng mriku anak angkate niku akhirnya ngangkat dirinya menjadi raja yang baru karena menang perang tanding, jenenge Sutawijaya niku dadi ndamel gelar Panembahan Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Kalipatullah ing tanah Jawi. Wah dawane rek. Padakno bolah layangan nek. Nah niku 40 kanuragan artose kesaktian niku piyambake wangsul badhe teng Pajang numpak perahu king Sumenep mlebu Bengawan Solo dadak celak mriki teng pucuk reja mriku sakniki namine Pringgoboyo. Kemutan ta mboten? Lah nggih, Pringgoboyo niku riyen pulo. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya mampir lah ngisi toya pada sangu napa namanya perbekalan dadak bengi-bengi turu ngipi gurune teko. Lah niki dawuhe gurune, "Lha apa kono oleh kanuragan 40 kok rene maneh? Kok nate balik nang Pajang, royokan keraton maneh. Gak bakal menang kon. Mergo panci kanuragan sing ngono iku mung gak digawe gegeran, gak digawe urusan donya. Mbok mondoke gawe apa ndok mulango wong akeh suwe lak wong kene pinter kabeh mbelani kon. Lho niku. Dadi jabatan niku para hadirin hadirat bukan apa-apa di mata beliau-beliau.
Akan tetapi dulur ngeri, dampak dari apa yang diceritakan oleh Gus Dur ini, warga desa Pringgoboyo meyakini sebuah makam di desa tersebut adalah makam Jagat Tingkir. Terlebih, warga pernah mendapati Gus Dur datang pada malam hari ke Pringgoboyo dan berziarah ke makam yang dipercaya sebagai persemayaman Jagat Tingkir. Ya, dulur ngeri, sebagaimana yang telah kita simak bersama ya. Tadi kita berziarah ke dalam ke makam yang diyakini sebagai makam dari Joko Tingkir alias Mas Karebet. Sebenarnya saya sendiri juga agak ragu juga ke tempat ini, karena jika menelisik dan mempelajari dari kisah Joko Tingkir, itu kisahnya lebih mendekati atau lebih banyak di wilayah Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Sragen. Nanti itu kita ulas. Namun uniknya, menurut keterangan yang kita terima tadi, sempat ngobrol di warung kopi Pak Sim ya. Tempat ini memang asalnya itu apa ya Pak Sim, kayak alas gitu Pak Sim. Nggak terawat. Makam Nggak terawat. Nah, jadi di sini tuh dulunya dikenal sebagai makam biasa yang tidak terawat, dan warga sekitar sini pun banyak yang tidak berani mendekat gitu. Berhubung karena mantan presiden kita Gus Dur itu datang berziarah ke tempat ini, dan itu pun diketahui sebagaimana keterangan dari penjaga warung tadi, pemilik warung tadi, Gus Dur itu sebenarnya juga sering datang ke tempat ini, namun tidak banyak orang tahu, bahkan hampir tidak ada yang tahu sama sekali. Nah, sekalinya ada yang tahu bahwa Gus Dur berziarah ke tempat ini, itu terjadi sebuah fenomena sebagaimana yang disampaikan oleh penjaga warung. Fenomenanya sangat luar biasa Pak Sim. Langsung gelap hujan. Nah, suasananya di sekitar makam ini, terutama di perkampungan ini ya, yang dekat dengan makam ini, itu tiba-tiba gelap, semua lampu mati, dan terjadi hujan yang sangat lebat Pak Sim. Ya, padahal musim panas. Sedangkan waktu itu situasinya sedang dalam musim kemarau Pak Sim, atau musim panas gitu. Nah, jadi kalau dari sudut pandang kita Pak Sim ya, kalau kita perhatikan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita Gus Dur itu bukan untuk menimbulkan pertentangan atau kegaduhan tentang makam Joko Tingkir atau saling klaim antara Sragen dengan Lamongan. Namun apa yang disampaikan oleh Gus Dur adalah untuk melengkapi sebuah kisah yang kalau kita perhatikan itu memang ada yang tidak jelas atau yang kurang jelas. Makanya Presiden Gus Dur memberikan cerita itu, mengungkapkan itu untuk melengkapi kisah dari legenda Joko Tingkir, yang sebagaimana kita tahu Pak Sim ya, bahwa Joko Tingkir itu dalam salah satu riwayatnya dikisahkan ketika dalam perjalanan menuju kerajaan Demak Bintoro itu berhenti singgah di suatu desa. Jadi kalau dalam cerita-cerita yang banyak beredar itu disampaikan bahwa Joko Tingkir itu berhenti di suatu desa atau singgah. Nah, namun tidak jelas yang dimaksud suatu desa itu mana. Nah, disinilah kisah yang disampaikan oleh mantan presiden itu untuk melengkapi desa apa yang dimaksud gitu. Kenapa ini diperjelas? Karena dalam suatu tembang Jawa atau yang biasa dikenal sama orang Jawa itu sebagai gending, bahasa kerennya itu adalah lagu saat ini, yaitu Sigra Milir. Nah, itu
mengisahkan bagaimana perjalanan dari Jaka Tingkir menuju Kerajaan Demak. Dan banyak kita ketahui, bahkan di film-film yang sudah beredar pun itu sangat jelas bagaimana perjalanan Jaka Tingkir itu singgah di suatu desa, lalu bertarung dengan binatang, lalu bertarung dengan buaya yang jumlahnya itu ratusan, gitu. Jumlahnya ratusan. Namun dalam kisah ini sebenarnya kalau orang zaman dahulu, pujangga zaman dahulu itu sebagaimana yang kita lihat di sebuah situs ya, bahwa pujangga zaman dahulu itu punya etika. Apabila seorang tokoh atau khususnya terutama seorang raja memiliki kelakuan atau sifat buruk, itu diceritakan dengan bahasa kiasan. Nah, nanti kita ulas lebih jelas tentang itu ya, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, Pak Azim ya. Iya. Dan ini pun sudah hampir mendekati pagi juga, dulur ngeri. Mungkin Pak Azim ada yang mau disampaikan, mungkin Pak Azim, Ya, cuma itu dalam perjalanan ziarah kita ini. ya saya ungkapkan seperti tadi bahwa di lokasi ini dulunya itu makam yang hampir tidak terawat, sampai seluruh sekitar kampus ini nggak berani ke makam sini. Bukti tadi itu bahwa makam ini hampir dibiarkan dan tidak terawat itu ditumbuhi pohon bambu yang luar biasa banyak. Seandainya terawat kan nggak mungkin pohon bambu sampai tumbuh seperti ini. Dan pohon bambu ini pohon liar, nggak ada yang nanam. Gitu. Padahal Pak Azim ya, kalau dulur ngeri berziarah ke makam Jaka Tingkir yang ada di Lamongan ini, itu sebenarnya bukan seperti hutan atau apa gitu. Di sini banyak perkampungan, banyak ya. rumah di sini. Bahkan saya bilang ini perkampungan padat karena saking banyaknya gitu. Cuma mitosnya itu kan saking angkernya gitu. Cuma Jadi, karena mitos. saking nggak berani nyangamba ke sini. Nah, berhubung Gus Dur sering ziarah ke sini, akhirnya makam ini diperhatikan warga dan dibugar. Nah, dikasih cungkup. Itu kelihatannya cungkupnya masih baru. Nah, berarti dulunya benar-benar nggak terawat. Namun yang mengherankan juga dulur ngeri ya, di makam ini kan seperti yang kita lihat bersama tadi ada 5 makam. Jadi kalau ini disebut sebagai petilasan, rasanya nggak mungkin juga. Petilasan cuma satu. Harusnya kalau petilasan itu apa ya, bentuknya bukan seperti makam seperti ini. Kenapa ini diyakini sebagai makam Joko Tingkir juga? Karena selain bentuknya juga berada di area pemakaman. Iya. Gitu. Dan bukti bahwa makam ini sangat tua juga ada ditumbuhi ya, pohon besar tadi itu ya. Ini kalau nggak salah namanya pohon kajaran kalau orang sana. Pohon kajaran. Iya. Dari menyerupai kayak kedondong itu. Dan saking lamanya sampai mungkin kalau dirangkuli orang berapa orang mungkin lah gitu. Iya, sampai kayak dinding ya. Saking besarnya saking pohon besarnya dan saking lamanya. Biasanya pohon kayak gini itu usianya udah hampir ratusan tahun ya. Ratusan gitu. Oke, dulur ngeri, jadi sedikit tambahan dari saya ya. Kadang kita ingin mempelajari suatu kisah sejarah, itu terkadang dibuat bingung juga. Salah satu contohnya ini, makam Jaka Tingkir. Di Seragen ada, di sini pun ada, bahkan di Jawa Barat pun ada. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga masing-masing memiliki klaim bahwa ada makam Jaka Tingkir. Nah, seharusnya sejarawan atau ahli sejarah dan peneliti peninggalan zaman purba, bukan zaman purba ya, zaman dahulu lah, yang sekiranya ini menjadi suatu edukasi, harusnya ini diluruskan gitu loh. Jadi,
supaya ada kepastian bahwa yang sesungguhnya ini loh. Kalau yang di sana itu hanya petilasan, ini makam yang sesungguhnya. Jadi ada kejelasan nih. Kayaknya seakan-akan kalau tempat-tempat bersejarah seperti ini, apalagi tempat yang dikeramatkan, apabila tidak diberikan kepastian seperti itu justru akan menimbulkan kesesatan. Menurut Salah saya sangka. kesesatan, Iya. akhirnya jadi sesat orang itu. Sesatnya bagaimana? Sesatnya yang banyak macamnya. Karena tidak ada yang menjaga dengan baik, orang akhirnya datang berziarah pun ngawur dengan tujuan yang ngawur juga. Tapi Kan selama gitu. ini Joko Tingkir dijadikan maskot Persela Lamongan. Jadi Nah, diakui di Lamongan nggak ada bantahan selama ini. itu. Jadi mungkin banyak yang meyakini benar ini makamnya Joko Tingkir di Lamongan. Nah, kan repot juga kan akhirnya. Iya, Di Lamongan, Jaka Tingkir menjadi maskot Iya, El Amania. LA Mania. Sedangkan kalau yang di Sragen itu bahkan Bahkan nggak muncul. kalau berita terakhir yang kita lihat itu makamnya yang merawat cuma juru kunci. Padahal kalau memang ini bernilai sejarah, Harus ke Pemda. harusnya ada satu yang khusus lah, khususnya kepastian bahwa ya itu memang makamnya. Termasuk aset daerah itu. Nah, menjadi Jadi aset yang benar-benar tanggung harus jawab dijaga Pemda. dan menjadi spot wisata yang bisa Seperti dipertanggungjawabkan. di Surabaya ada Sunan Ngampel kan, wisata religi, bisa jadikan itu. Untung Sunan Ampel itu nggak ada yang ngeklaim. Kalau ada yang ngeklaim, gitu. Iya, iya. Kan repot. Untung kepastiannya Sunan Ampel ya Ada di situ ya, di Surabaya di itu. Surabaya. Jadi gitu ya Dulur Ngeri ya. Mudah-mudahan eksplorasi kita malam hari ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa tonton terus tayangan di channel Jibril Art. Salam ngeri. Kalau perlu didekatkan situ biar Iya, kita ke situ. Ayo. Gimana Pak Sim? Apa yang Pak Sim temukan di sini? Bukti bahwa makam di sini sangat tua itu sebelum ada bambu ini itu sudah ada makam ini. Nah ini batu nisannya. Dan di dalam situ banyak batu nisannya. Jadi benar-benar makam di sini sangat tua. Gitu. Jadi saking lamanya sampai pohon bambu sebanyak ini bisa tumbuh di atas makam. Gitu. Dan diyakini di sini juga itu ada makamnya Sesiti Jenar. Karena menurut versi Sesiti Jenar akan dibunuh itu, permintaannya yang terakhir itu minta dikubur makam yang paling tua. Dan di sini ini diyakini makam yang paling tua. Buktinya ini sampai ditumbuhi pohon bambu sebanyak ini. Ini makamnya. Di dalam situ juga banyak tulisan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau secara gaib hasil terawangan Pak Hasim gimana di sekitar Wah, makam ini? luar biasa, hampir gak bisa itu banyak di yang namanya makam ya. Jadi nggak bisa diceritakan bentuknya apa gitu. Kalau yang di sekitar bambu ini sendiri apa Pak Hasim yang terlihat? Wah, itu Pak, banyak nggak bisa, jangan nanti kedengar gak mau disebutkan. Jadi cuma mendeteksi aja, luar biasa. Jadi biar nggak salah itu baca banyu di samping gitu. Keterangan dalamnya itu banyak betul. Tentunya yang nyatanya samping ini, nah itu batin samping. Sampai sini makam.
Ini juga belum. Batu nisan ini. Ya, sampai dalam sana. Jadi sangat tua.